dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang sentuh apapun. Bertempat di negeri Kafe Palu, Jalan Samaran Pelangi nomor 61, akan ada bincang-bincang terkait produk kebudayaan dan program-program apa saja yang ada di bulan ini bersama Bapak Nur Trisno selaku Deputi Bisnis PT Pegadaian Persero Area Palu. Pagi, sahabat kebudayaan area Palu. Baiklah, saat ini kita sudah bersama Bapak Nur Trisno, Sarjana Ekonomi selaku Deputi Area Palu. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mbak Ida. Apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti ini. Harus selalu sehat. Oh ya Pak. Ini Pak, untuk bincang-bincang kali ini saya sedikit mengganggu dengan kegiatan Bapak hari ini. Dan yang pertama saya akan tanyakan kira-kira Pak, yang kita tahu sini kan masyarakat yang ada di area Palu yang pastinya sudah mengenal tentang kebudayaan, apalagi tentang produk tentang gadai. Tapi ada beberapa masyarakat, sebagiannya tentu tidak terlalu mengenal apa sih arti dari kebudayaan ini atau apa produk-produk yang ada di kebudayaan. Kira-kira selain gadai ini Pak, produk yang ada di kebudayaan itu apa saja sih Pak? Oke, terima kasih Mbak Indah. Salam sehat buat semuanya ya. Oke, jadi Pegadaian itu kan salah satu BUMN yang berdiri sejak 1901 ya. Sudah cukup tua dan sudah sangat-sangat dewasa karena hampir 119 tahun, 120 tahun kalau dijadwalkan besok berusia 120 tahun. Tentunya Pegadaian ini untuk bisa mempertahankan biar tetap survive, tentu ada beberapa diversifikasi usaha, ekspansi usaha yang harus dilakukan. Kalau dulu orang itu kenal Pegadaian hanya gadai negara. Orang datang ke Pegadaian dengan bawa barang jaminan untuk mendapatkan uang tunai. Nah, di era sekarang Pegadaian itu ada tiga besar usaha yang Pegadaian. Yang pertama adalah gadai dan pembiayaan. Yang kedua usaha bisnis emas. Dan yang ketiga adalah aneka jasa lainnya. Nah, usaha besar yang pertama tadi gadai, seperti yang saya bilang dari awal bahwa gadai ya seperti gadai yang kita kenal selama ini. Orang datang membawa barang untuk mendapatkan uang tunai. Terus yang kedua ada pembiayaan. Jadi pembiayaan yang menjadi produk Pegadaian itu ada beberapa ya. Yang pertama pembiayaan terkait dengan kepemilikan kendaraan motor, baik roda 2 maupun roda 4, baik second maupun baru. Terus yang kedua pembiayaan untuk menambah modal usaha, yang kalau kita kenal ya gadai produk kreasi ya, tapi sekarang namanya bukan produk kreasi lagi, tapi produk pembiayaan usaha, di mana dengan jaminan BPKB yang kita miliki, barangkali Bapak Ibu punya BPKB ngaku di rumah, bisa dibawa ke Pegadaian sebagai jaminan untuk bisa dimakan rayap dan lain sebagainya, bisa dimanfaatkan untuk bisa dijaminkan mendapatkan modal baru sebagai tambahan modal usaha. Terus yang ketiga ada pembiayaan arus haji. Arus haji itu apa? Jadi kita ada produk pembiayaan untuk orang-orang yang punya niat naik haji, sementara mungkin modal masih belum mencukupi. Terus kedua mungkin baru memiliki sebagian modal saja, dan Pegadaian bisa memfasilitasi itu untuk bisa mendapatkan porsinya. Syaratnya gampang sekali, cukup memiliki 3,5 gram atau uang senilai 1,9 ya, senilai 1,9 juta bisa digadaikan ke Pegadaian sebagai jaminan. Terus nanti untuk pelunasan ke depannya yang membiayai Pegadaian. Ada lagi pembiayaan pembelian logam mulia. Jadi pembiayaan logam mulia ini bisa dibeli secara kredit. Nanti pembiayanya yang dia Pegadaian. Terus yang kedua, bisnis usaha besarnya lagi adalah bisnis emas ya. Jadi di mana ada beberapa produk terkait dengan bisnis emas ini, yang
kedua penjualan emas, logam mulia maupun perhiasan. Ya. Terus yang ketiga produk rekening tabungan emas. Ya. Jadi ada lagi produk emasku. Ya, jadi kalau misalkan satu-satu kita jelaskan, kalau yang mulia atau pegadaian mulia itu produk untuk memiliki logam mulia yang bisa diberi syarat. Terus yang kedua tabungan emas. Jadi untuk latihan di ibu-ibu muda, ibu rumah tangga, anak-anak milenial, mahasiswa ya Pak. para mahasiswa bisa mulai latihan berinvestasi kecil-kecilan melalui tabungan emas, karena tabungan emas ini bisa dimulai dari 10.000 dapat 0,01 gramnya. Ada juga pembelian emas melalui arisan, ya. Jadi kalau dulu kan orang arisan ada arisan uang, arisan tupperware, arisan beruntung. Nah, kalau dulu ada arisan emas. Kalau yang arisan dalam bentuk uang kan sudah terlalu mainstream lah. Sekarang sudah harus beralih ke arisan emas. Jadi syaratnya minimal 6 orang. Terus seperti halnya arisan biasa, nanti bayar uang pertama, uang sebagai DP, terus nanti bulan berikutnya dikocok, nanti yang dapat siapa, dia. Terus juga ada program Masku. Masku itu sangat cocok sekali buat beberapa pengusaha-pengusaha muda yang memiliki karyawan, karena sebagai jaminan asuransi. Jadi caranya juga gampang, bisa dari 1 gram sampai 10 gram. Terus di situ include sama asuransi. Jadi asuransi mengcover selama masa kredit untuk jaminan asuransi kematian. Kalau yang 1 gram itu kalau nggak salah itu untuk administrasi, untuk asuransinya 50.000, tapi berlaku untuk dalam masa kredit. Jadi kalau misalnya ada beberapa pengusaha muda atau yang memiliki tenaga kerja barangkali belum mengasuransikan pegawainya, tapi bisa diasuransikan melalui produk emas ini. Ya. Terus usaha besar yang ketiga adalah di jasa lainnya. Jasa lainnya ini multi payment online. Terus ada kita jual voucher Grab, voucher game, ya. Terus ada juga kirim terima uang tanpa membuka rekening. Terus bisa beli pulsa listrik, top up data. Terus ada lagi angsuran, menerima angsuran pembayaran dari leasing. Nah, jadi itu beberapa produk besar, ada beberapa usaha besar yang dilakukan oleh kami. Ya. Nah, yang tidak kalah menarik sekarang menyikapi zamannya, menyikapi zaman itu kan kita harus menyesuaikan. Sekarang orang-orang milenial itu kan harus serta cepat, kadang pun sudah menyesuaikan melalui aplikasi. Aplikasi Pegadaian Digital Service. Jadi di mana beberapa transaksi bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. Itu berbeda. Jadi untuk Pegadaian ini sendiri selain biaya juga sudah ada pembiayaan untuk kendaraan yang memang ingin mempunyai kendaraan baru ataupun kendaraan lunas. Dan juga kalau untuk pada usaha juga kalau ingin menambahkan usahanya juga bisa diambil produknya itu ya, kalau saya tidak dengar itu adalah Umi ya, mikro ya. Dan juga kalau untuk para ibu yang memang ingin naik haji atau ke tanah suci dan memang belum mempunyai kecukupan dana, bisa kita bantu untuk pembiayaannya lebih cepat dan juga langsung mendapatkan porsi haji ya Pak, tanpa menunggu berapa tahun yang akan harus dia tunggu untuk mendapatkan porsi. Oke Pak, jadi ternyata Pegadaian selain Gadai dan juga sekarang sudah sampai ke era digitalisasi ya Pak, yaitu setelah diluncurkannya itu Pegadaian Digital Service yang walaupun hanya di rumah kita bisa melakukan transaksi apa saja Gadai, tebus ataupun top up tabungan emas ya Pak. Oke, dari semua program ini Pak, kira-kira program apa yang sementara ini dijalankan oleh kantor Arya Tabur untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap emas ataupun investasi?
Jadi ada beberapa program yang dilakukan kantor area Palu yang untuk bisa mensupport atau mendukung tumbuhnya dan mendukung minat masyarakat Palu untuk bisa melakukan produk-produk khususnya di produk tabungan emas ya. Kalau di produk tabungan emas itu kebetulan kemarin kita sudah melakukan produk itu include setiap nasabah yang transaksi di minimal 5 juta, maka kita langsung include-kan sekaligus membuka unit tabungan emas. Terus yang kedua beberapa program juga yang kita berikan ke nasabah dalam bentuk sweetener atau cashback dan lain sebagainya langsung kita alihkan untuk sekaligus membuka unit tabungan emas. Terus yang ketiga juga ada program namanya tabungan emas korporasi. Jadi misalkan dalam satu instansi atau satu korporasi atau perusahaan mau membuka tabungan emas rame-rame juga bisa ya, jauh lebih mudah. Terus banyak program lainnya yang kita share ke masyarakat yang bisa mungkin barangkali bisa mendorong masyarakat bisa lebih aware terhadap adanya tabungan emas ini. Karena juga salah satu program andalan ada di tabungan emas ini. Karena pertama di samping melatih orang untuk berinvestasi secara dengan modal sedikit, terus yang kedua itu bisa dilakukan siapapun, karena harus orang kan biasanya mau berinvestasi emas, mau beli berinvestasi lain kan harus butuh modal besar itu kan. Kalau di tabungan emas kan siapapun bisa melakukan, karena dengan modal yang tadi yang saya sampaikan, dengan modal 10.000 itu sudah ada sambil tabungan. Ya Pak, kemarin saya Pak sempat lihat di Facebooknya Arya Palu. Saya melihat sepintas ini programnya The Mutiara Palu itu ada bazar emas ya. Coba Pak bisa dijelaskan Pak agar masyarakat jadi bisa tahu. bazar ini memang sudah lama nggak kita lakukan karena kondisi pandemi yang belum memungkinkan kita mengundang orang atau orang-orang secara berkerumun gitu. Tapi bazar yang kita lakukan sekarang juga menyikapi beberapa kejadian. Yang pertama, karena masih banyak ini barang-barang yang harusnya kita lelang, tetapi karena harganya lagi murah, tapi kita salah satu medianya diadakan bazar supaya orang-orang tahu ada informasi bahwa barang yang dilelang itu bukan dilelang secara tertutup. Bazar ini salah satu untuk memberikan informasi, mengedukasi nasabah masyarakat bahwa lelang yang dilakukan di Pegadaian itu sangat terbuka dan sangat mudah. Yang kedua, pada saat bazar itu bisa memberikan kesempatan juga ke masyarakat untuk bisa memilih barang yang diinginkan gitu. Karena barangnya dipajang rame-rame dari beberapa outlet, jadi pilihan untuk membeli dari berbagai jenis dan harganya pun banyak gitu. Jadi terus yang ketiga yang pasti pelaksanaan bazar itu kita lakukan insya Allah sudah mengenai kesehatan ya, karena jumlah pengunjung yang ada pun kita batasi supaya tidak terjadi kerumun di dalam ruangan. Dan di dalam bazar ini pastinya banyak keuntungan, karena yang pertama masyarakat yang membeli kita kasih diskon harga 5.000 per gramnya. Apalagi ibu yang mana sudah sekali dengan diskon. Apalagi ibu bapak-bapak diskon. Saya kan termasuk cowok modis, sudah diskon. Udah diskon. Terus yang kedua, beberapa keuntungan lain ya, dari yang pertama tadi ada diskon 5.000 per gram. Terus yang kedua itu apabila nasabah kebetulan tidak membawa uang cash pada saat membeli bisa secara kredit, jadi bisa digadaikan kembali. Nah, pada saat nasabah membeli atau masyarakat membeli di pasar tersebut dengan cara kredit, maka kita kasih cashback lagi di luar yang 5.000. Cashbacknya 0,5% kali uang pinjaman yang tadi untuk menuntut tadi yang digadaikan. Terus lagi dapat keuntungan di samping tadi 5.000 per gram, terus 0,5% cashback, tambah lagi free administrasi. Jadi ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh pada saat masyarakat membeli emas melalui bazar. Jadi selain dapat hiasan
keinginan kita mendapatkan diskon, terus mendapatkan juga free administrasi juga ya Pak. Kalau memang kita sudah kepingin nih barang perhiasan ini, tapi uang kita atau dana kita tidak cukup, bisa digadaikan dan juga mendapatkan free admin dan juga potongan 5.000. Oke Pak, pertanyaan terakhir Pak dari saya, kira-kira nih produk unggulan atau primadonanya Pegadaian itu apa sih? Ya tadi saya sudah sampaikan produk unggulan Pegadaian saat ini ada di tabungan emas, di tabungan emas. Jadi karena apa? Tabungan emas ini kan sebenarnya konsepnya kan jual, titip, beli, titip, jual gitu ya. Jadi nasabah dengan membuka rekening tabungan emas sebenarnya sama halnya membuka rekening tabungan di bank. Cuman kalau di rekening tabungan emas ini nanti saldonya dalam bentuk gram, dan ya tadi kemudahannya setiap orang itu bisa menabung dari nilai minimal 10.000 dan tidak pernah dibatasi jumlah berapa, kecuali dalam satu hari memang ada pembatasan 100 gram ya, 100 gram pembatasan untuk satu kali transaksi dalam satu hari. Dan bisa dilakukan ibu muda, ibu rumah tangga mungkin dengan menyisihkan sebagian jatah bulanan dari suami ini bisa disisihkan dulu nih buat nabung mungkin 200.000, 300.000 gitu kan. Terus yang kedua buat teman-teman milenial nih, mahasiswa, pelajar kan dapat uang saku nih dari orang tuanya, mungkin misalkan satu bulannya dikasih 200.000 atau 300.000, mungkin bisa disisihkan 10.000 atau 20.000 buat masukin ke tabungan emas. Kalau nabung di bank, nabung 20.000, nabung 30.000 kan malu. Tapi kalau di Pegadaian bisa dari nilai 10.000. Terus juga buat masyarakat juga yang berkeinginan investasi, tapi dengan modal kecil gitu kan. Modal kecil ya tadi karena dari nilai yang 10.000 kita sudah bisa. Sementara untuk investasi di tempat lain, seperti halnya investasi properti, investasi tanah kan butuh modal besar. Keuntungan berikutnya ya, karena ini salah satu produk unggulan, rekening emas itu mudah untuk dicairkan karena punya rekening tabungan emas yang sebenarnya sama dengan punya emas, sama juga sebenarnya punya uang, punya uang cash ya. Jadi rekening tabungan emas atau emas yang kita miliki ini sebenarnya sangat-sangat liquid, mau dikeluarkan kapan pun bisa ya. Terus yang kedua pastinya tidak kena inflasi. Di luar mau harga seperti apapun ya harga emas tidak terpengaruh gitu kan. Artinya melindungi uang kita ya. Contoh ini misalnya gini, setahun yang lalu kita punya uang 1 juta di tabungan bank, dan di sisi lain kita punya uang 1 juta yang dibelikan dalam bentuk emas atau dalam bentuk tabungan emas. Nah setahun kemudian, kalau saldo rekening tabungan emas itu kita biarkan, nilainya pasti bertambah, karena harga sekarang kan lebih tinggi dari harga setahun yang lalu. Tapi kalau uang 1 juta dibiarkan di rekening bank, pasti akan berkurang. Mungkin dapat jasa giro, cuma jasa gironya lebih kecil dibandingkan dengan pajak jasa giro. Belum lagi ditambah dikurangi biaya administrasi. Kalau di Pegadaian ada memang biaya administrasi, tapi bukan biaya administrasi, artinya biaya titip, adanya biaya titip, ya, biaya pengelolaan rekening. Dan itu sangat murah sekali, karena cuma 30.000 dalam 1 tahun. Wow, 30.000. Iya. Kalau dibandingkan dengan kenaikan harga emas, apalagi dalam 2-3 bulan terakhir ini kan harga emas kan luar biasa ya, luar biasa naiknya dari harga 700 sampai harga 1 juta. Kalau dulu misalkan kita punya uang senilai 1 juta diberikan emas kan mungkin nilainya berapa dulu? 1,3 graman lah, 1,3 graman. Dan setelah sekarang setahun kemudian ya harga emas jadi 1 juta, ya nilainya tetap 1,5 gram. Tapi kalau uang 1 juta pasti berkurang. Kalau dalam bentuk emas kan 1,5 gram tetap berkurang. Oke Pak, terima kasih Pak untuk bincang-bincangnya hari ini, dan semoga sangat bermanfaat untuk sahabat Pegadaian yang pastinya di sekitaran area Pak. Terima kasih Mbak Ida, sama-sama. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jen. Demikian bincang-bincang hari ini.
Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa.